Selamat pagi, selamat siang atau sore. Pada saat ini anak-anakku mendengarkan pembelajaran biologi yang akan disampaikan. Nah, kita juga harus bersyukur anak-anakku. Karena apa? Dalam keadaan yang seperti ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana biasanya. Karena tidak ingin dari pihak sekolah kehilangan generasi gara-gara adanya pandemi ini. Maka diusahakan pembelajaran walaupun tidak bertemu muka secara langsung, kami lakukan secara online. Untuk itu silahkan anak-anakku bisa ikuti kegiatan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya dan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Walaupun kami tidak bisa melihat anak-anakku secara langsung belajar, tapi yakinlah bahwa apa yang diinginkan oleh anak-anakku, insya Allah kami juga sama. Untuk itu tetap semangat dan ikuti uraian berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang keempat di pertemuan yang kelima, yaitu kalian nanti akan diberikan pembelajaran tentang melaporkan hasil percobaan pertumbuhan kacang hijau yang sudah kalian lakukan pada pertemuan sebelumnya. Untuk itu ya sekali lagi siapkan alat-alat tulisnya, supaya nanti bisa memudahkan kalian dalam menerima pembelajaran. Baik anak-anakku sekalian, silakan dipersiapkan dirinya untuk mengikuti pembelajaran yang keempat di pertemuan yang kelima. Untuk memupuk rasa kebangsaan kita, maka mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, supaya kita merasa bangga sebagai orang Indonesia, merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu peserta didik silahkan bisa berdiri dulu untuk mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, sekarang kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, peserta didik silakan bisa duduk kembali untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar kegiatan kita di hari ini Allah berikan kelancaran. Maka mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, dalam kegiatan kita pada pembelajaran kali ini, itu nanti akan disampaikan, yaitu bagaimana membuat laporan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan mengenai pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang dilakukan secara mandiri. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan pembelajaran online dengan pendekatan saintifik menggunakan metode dan model pembelajaran project based learning, sehingga peserta didik dapat menyusun laporan. Jadi poinnya menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, berikut langkah-langkah membuat laporan percobaan. Jadi format laporan percobaan ini adalah menyempurnakan dari yang sudah kalian buat sebelumnya, yaitu namanya proposal percobaan. Nah, kita lihat bagian-bagiannya. Yang pertama, bagian kepala. Bagian kepala terdiri atas halaman sampul, halaman judul, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel. Nah, kita lihat satu persatu dari bagian kepala ini. Yang dimaksud halaman sampul atau cover, contohnya seperti ini. Nah, jadi dari tampilan ini bisa kita lihat bahwa ini adalah laporan penelitian tentang pengaruh intensitas cahaya. Ini contohnya disusun oleh, kemudian baru diakhiri oleh pada saat laporan itu dibuat. Sekali lagi, pada saat laporan itu dibuat, bukan tahun pelajaran. Jadi bukan tahun pelajaran, tapi saat laporan itu dibuat. Adapun ukuran margin atau batas ini ya nanti disampaikan pada uraian berikutnya. Jadi bedanya di sini, nah ini ada logo dari sekolah. Jadi ada logo dari sekolah. Selanjutnya halaman judul. Nah, jadi bedanya antara cover dan halaman judul, ini sudah Bapak sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, yaitu di halaman judul ini tidak mencantumkan logo sekolah. Jadi logonya itu dihilangkan, kemudian ditambahi tulisan laporan penelitian ini ditulis dalam rangka memenuhi tugas proyek mata pelajaran biologi, nah, karena kita belajar biologi. Selebihnya sama. Nah, selebihnya sama dengan cover. Nah, bedanya tidak ada logo tapi diganti tulisan ini. Ini namanya halaman judul. Selanjutnya kata pengantar. Nah, ini sudah lazim, sudah umum kalian buat. Nah, di setiap pembuatan tugas-tugas paper atau karya tulis, nah itu biasanya diminta untuk membuat
kata pengantar. Nah, isinya apa kata pengantar itu ya nanti juga disampaikan di tata urutan pembuatan laporan. Jadi poinnya syukur, kemudian berterima kasih. Nah, kemudian juga proses. Nah, proses penelitian itu dilakukan sampai mengambil suatu kesimpulan. Nah, kemudian dituliskan siapa, di mana. Nah, laporan ini dibuat. Selanjutnya abstrak. Nah, ini yang mungkin agak berbeda di antara tugas-tugas yang pernah kalian laksanakan. Ini harus ada abstrak. Abstrak ini adalah gambaran secara menyeluruh dari proses penelitian yang kalian lakukan, mulai dari latar belakang, kemudian cara meneliti, sampai kepada hasil. Nah, hasilnya. Jadi mana yang lebih baik di antara ini dan itunya. Nah, ini yang mungkin perlu diketahui. Nah, itu tadi mengenai abstrak. Selanjutnya kita coba lihat, yaitu mengenai daftar isi. Ini juga mungkin lumrah, sering kalian lakukan dalam membuat tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Tapi ada beberapa hal mungkin yang perlu kita perhatikan, yaitu mengenai daftar isi. Jadi daftar isi itu ya apa yang ada di dalam laporan kalian itu semuanya terekam di sini. Mulai kata pengantar, daftar isi, abstrak dan sebagainya. Sampai bab-babnya. Nah, ini rumusan tiap-tiap babnya. Kemudian diakhiri daftar pustaka, atau ada juga diakhiri lampiran-lampiran kalau memang ada lampiran-lampiran yang perlu disampaikan. Ini juga sudah lazim kalian lakukan. Selanjutnya daftar tabel. Ini yang agak berbeda. Dari daftar tabel itu hampir sama dengan daftar isi, tapi bedanya daftar tabel ini hanya mencantumkan letak di mana tabel ini bisa ditemukan. Misalnya nih, tabel hasil pengamatan kecambah kacang hijau di tempat terang. Ini di halaman berapa? Tabel hasil pengamatan kecambah di tempat gelap. Ini di halaman berapa? Nah, inilah yang disebut halaman tabel. Nah, ini yang mungkin agak berbeda. Atau bisa juga daftar foto atau gambar. Nah, di buku ada yang mencantumkan itu. Nah, selanjutnya kita lihat itu bagian kepala. Nah, yang selanjutnya adalah bagian tubuh. Nah, bagian tubuh ini bagian yang pokok, yaitu terdiri atas bab 1 pendahuluan, ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada hipotesa, ada variabel penelitian. Nah, kita coba lihat contohnya bab pendahuluan. Nah, ini pendahuluan yang sudah dibuat oleh teman-temanmu. Ini ada latar belakang. Nah, ini bab 1 pendahuluan, ada latar belakang. Kemudian ada rumusan masalah, ada batasan masalah, ada tujuan penulisan, ada manfaat penulisan. Nah, ini contoh. Nah, boleh mengikuti versi yang mana, silakan. Nah, ini nanti ada juga petunjuk yang harus kalian ikuti di pembahasan kali ini. Ini bab 1, bagian tubuh. Selanjutnya di bab 2, nah setelah bagian tubuh itu ada beberapa yang perlu diulas lagi di bab yang kedua. Kita coba lihat bab yang kedua, yaitu tentang tinjauan pustaka. Ini masih bagian tubuh. Jadi berisi teori yang berhubungan dengan penelitian. Ini contoh. Misalnya yang pertama teori pertumbuhan perkembangan. Yang kedua faktor luar yang mempengaruhi
Yang ketiga, karakteristik kacang hijau. Nah, yang keempat misalnya faktor air. Nah, ini sesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Kalau cahaya ya cahaya, kalau suhu ya suhu, kelembapan kelembapan. Nah, ini untuk menambah wawasan tentang percobaan yang kalian lakukan. Ini dasar teorinya. Kemudian metode penelitian, ada alat dan bahan, dan ada cara kerja percobaan. Itu bagian tubuh. Kemudian bagian tubuh yang keempat yaitu bab 4, hasil dan pembahasan, yaitu berisi paparan hasil penelitian dan bahasan tentang hasil penelitian. Dan bab 5, kesimpulan dan saran, yaitu memuat, yang pertama memuat hasil penelitian secara sistematis, itu untuk kesimpulan. Dan yang B, saran, yaitu berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, baik sebelum penelitian, perlakuan pada saat penelitian, atau setelah melakukan penelitian. Itu bisa disampaikan di bagian saran. Kemudian bagian penutup. Nah, bagian penutup itu isinya daftar pustaka. Ini juga ada aturan-aturan dalam menuliskan daftar pustaka. Kemudian ada gambar, ada tabel, ada lampiran. Nah, kalau tabel sudah disampaikan di dalam, itu bisa tidak usah ditampilkan lagi di bagian penutup, tidak masalah, karena sudah ikut di bab-bab sebelumnya. Selanjutnya, tugas yang harus kalian lakukan. Jadi setelah kalian mendapatkan penjelasan mengenai pembuatan laporan percobaan, maka buatlah laporan percobaanmu sesuai petunjuk penulisan laporan. Kemudian kirimkan jawabanmu ke alamat LMS kelasmu masing-masing sesuai tenggat waktu yang diberikan, yaitu selama kurang lebih baik. Itu penugasan yang harus kalian lakukan. Jadi kalau kita lihat di sini ada waktu 1 minggu dalam proses pembuatan laporan. Sekali lagi, laporan ini adalah menyempurnakan proposal yang sudah kalian kirimkan pada pertemuan sebelumnya. Baik, ini akan disampaikan petunjuk penyusunan dan pengetikan laporan percobaan. Ini pedoman penyusunan laporan percobaan. Ini juga bisa kalian unduh di LMS kelasmu masing-masing. Nah, ini tata caranya bagaimana proses pengetikan itu. Jadi sistematikanya ada bagian awal, bagian inti, bagian penutup. Nah, tadi disebutkan yaitu bagian kepala, bagian tubuh, dan bagian penutup. Nah, ini istilahnya beda-beda. Kemudian penjelasannya di sini di bagian awal. Ini ada kulit, cara pengetikannya dan sebagainya. Kemudian halaman judul, cara memberi halaman, pengetikan dan sebagainya. Kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Kemudian bagian inti atau bagian tubuh tadi itu ada bab 1 pendahuluan. Nah, kemudian ada tinjauan pustaka, ada materi dan metode penelitian, ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan. Bagian penutup ada daftar pustaka, ada lampiran. Nah, kemudian petunjuk teknis pengetikan. Nah, ini juga mohon diperhatikan. Jadi laporan praktikum atau percobaan diketik di kertas HVS Quarto ukuran A4, warna putih berukuran sekian, dan beratnya 70 gram. Ini berat ini ya. Jadi beratnya 70 gram kertasnya. Nah, kemudian perbanyakkan laporan dengan fotokopi juga menggunakan kertas yang sama. Batas pengetikan yaitu sebelah kiri 4, marginnya ini 4, sebelah atas juga 4, kanan
3, bawah 3. Jadi 4, 4, 3, 3. Adapun jarak spasi 1,5 spasi. Nah, jarak antar hurufnya ini 1,5 spasi. Nah, ini aturan pengetikannya. Untuk kertas, huruf yang dipakai adalah Times New Roman. Jadi ukuran 12. Nah, untuk judul, nah ukurannya 14, dicetak tebal, di bold. Nah, sedangkan untuk judul anak bab menggunakan ukuran 12, dicetak tebal. Ini ya mohon diperhatikan tata cara penulisan ini, karena ini adalah ya sebagian penulisan baku. Nanti kalian ketika melanjutkan di perguruan tinggi mungkin tata caranya juga kurang lebih sama seperti ini. Kemudian mengenai tanda baca, ini yang harus kalian perhatikan juga. Kemudian nomor halaman, di mana diletakkan nomor halaman itu. Kemudian angka dan simbol kalau ada. Angka dan simbol. Kemudian satuan dan ukuran, kalau menggunakan satuan dan ukuran. Nah, misalnya suhu, nah, sekian derajat. Nah, kalau yang mengenai suhu, kalau mengenai volume ya mililiter atau liter kan gitu. Nah, ini supaya memperhatikan tata cara penulisannya seperti ini. Kemudian pemisahan kata dan pasal ini juga diperhatikan. Kemudian urutan pemecahan bab. Nah, ini bila bab dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, maka digunakan urut-urutan sebagai berikut. Nah, ini ya. Babnya huruf besar, kemudian bagian kecilnya A besar, habis itu angka 1, angka Arab, kemudian huruf A kecil, dan seterusnya. Nah, ini tata cara penulisannya. Nah, mungkin di PowerPoint tadi sebagian sudah disampaikan. Kemudian penulisan daftar pustaka. Nah, ini ya secara umum seperti ini. Kalau ini berupa abstrak, nah penulisannya seperti ini. Kalau berupa buku, penulisannya seperti ini. Kemudian berupa bab atau bagian dari suatu buku, penulisannya seperti ini. Kalau disertasi, penulisannya seperti ini. Kalau artikel dalam jurnal, penulisannya seperti ini. Nah, publikasi oleh lembaga, penulisannya seperti ini. Kalau laporan, penulisannya seperti ini. Nah, kalau buku terjemahan, penulisannya seperti ini. Kalau diambil dari software, penulisannya seperti ini. Kalau referensi dari sumber-sumber elektronik atau online, penulisannya seperti ini. Nah, jadi inilah tata cara pedoman penyusunan dan pengetikan laporan percobaan yang sudah kalian lakukan. Nanti diusahakan menyesuaikan ini. Adapun print out-nya, nah ini tidak usah karena kalian laporan lewat LMS. Nah, jadi cukup menggunakan bentuk PDF, diubah ke bentuk PDF. Baik, untuk selanjutnya ini ada contoh laporan percobaan yang bisa dijadikan gambaran. Bagaimana sih gambarannya? Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan. Nah, ini cover, ini halaman judul, ini kata pengantar, kemudian abstrak, daftar isi, daftar tabel, nah kemudian bab. Nah, jadi bab-bab ini, nah, isi-isinya seperti ini. Nah, ini kalian bisa cari contoh-contoh penulisan ini di media online. Nah, sehingga nanti apa yang kalian tulis, nah itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tata urutan atau aturan yang disampaikan tadi. Nah, ini ya cara kerjanya. Ini bisa kalian
ikuti contoh-contohnya ini. Nah, sehingga harapannya nanti ketika kalian sudah bisa membuat laporan ini, nah ke depan kalian lebih mudah kalau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, sehingga bisa ada gambaran proses pembuatan laporan percobaan atau laporan praktikum atau sebangsanya. Baik, untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, jadi itu tata urutannya. Nah, kalian bisa ikuti dan ingat tenggat waktunya dalam penyelesaian laporan ini adalah 1 minggu dari penugasan. Nah, nanti sekali lagi dikirim melalui LMS. Jadi kemudian untuk linknya, link video percobaan, nah ini disampaikan lagi di pertemuan yang kelima ini. Nah, ini kalian bisa lihat tata caranya ini di link-link yang disampaikan ini. Nah, nanti juga disampaikan di video pembelajaran ini akan dibuat di YouTube. Kemudian sekali lagi mengingatkan titipan dari koperasi dalam mendukung upaya pembelajaran secara online. Pihak koperasi sekolah menjembatani antara peserta didik dengan para pendidik agar pelaksanaannya bisa maksimal. Nah, terutama mengenai penilaian tugas. Nah, selain penilaian tugas yang di-online-kan, maka dari koperasi sekolah menawarkan kepada peserta didik untuk memiliki buku pengayaan dan penilaian, namanya Mozaik Biologi. Adapun pembelian buku dilayani oleh petugas koperasi setiap hari kerja. Kami dari pendidik menghimbau kepada peserta didik untuk segera memilikinya, jangan sampai ketinggalan. Jadi datangi ke koperasi sekolah. Adapun buku pegangannya bisa dipinjam di perpustakaan sekolah sesuai jenjangnya. Atas pengertian dan usahanya untuk mensukseskan pembelajaran online diucapkan terima kasih. Terima kasih anak-anakku yang sudah mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, untuk itu silahkan apa yang sudah disampaikan dimasukkan di dalam ingatan. Nah, kemudian nanti dikeluarkan lagi ketika pada saat diuji. Dan beberapa tugas yang sudah diberikan, ya silahkan nanti disampaikan sesuai dengan arahan ketika pada saat proses pembelajaran. Terima kasih atas kerjasamanya, mudah-mudahan kalian jadi orang sukses semuanya.